Sudah siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Retnita, Bu Tuti. Selamat siang Bu Ita. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya siang hari ini Bu Retnita, Bu Tuti? Alhamdulillah sehat, semangat. Ya, baik, kita ketemu lagi untuk kesekian kalinya pada sesi coaching kali ini. Pada sesi coaching kali ini, sebelum kita memulai, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, Bu Ibu. Siap Bu. Ya. Ayo. Baik, hal yang pertama yang akan kita obrolkan adalah mengenai kompetensi yang harus dimiliki seorang coach. Itu ada 3, kita bahas dulu sejenak Bu ya. Siap Bu. Silakan Bu Retnita untuk membahas kompetensi yang pertama. Oke. Untuk kompetensi yang dibutuhkan pada saat praktek coaching ada 3. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Kemudian ada mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang bobot. Jadi 3 poin itu yang harus ada pada saat nanti kita praktek coaching. Selain ada coach, kemudian ada coachee dan ada pengamat. Betul sekali. Silakan Bu Tuti, ada tambahannya? Dilanjut Bu. Dilanjut saja. Baik. Jadi sebelum kita melakukan coaching kali ini, sebetulnya kita sudah pernah melakukan rekaman coaching juga ya. Namun ada kendala yaitu tidak adanya suara di beberapa bagian. Dan sebelum pelaksanaan coaching hari ini, tentu kita sudah mempersiapkan berbagai hal. Yang pertama, tentu saja kita sudah menyusun dan mencari masalah-masalah yang akan kita coachingkan pada hari ini. Dan pada hari ini kita sudah memiliki 3 masalah. Yang pertama adalah mengerjakan ulangan tidak dibaca. Yang kedua, kesadaran akan kebersihan lingkungan yang masih kurang. Dan yang ketiga adalah kurangnya kesadaran 5S pada diri siswa. Oke, baik. Jadi Bu Retnita, Bu Tuti mau seperti apa coaching kita kali ini? Coaching kita kali ini ya dimulai dari sesuai dengan tema gitu ya, sesuai tema dengan yang pertama tadi. Supaya mudah-mudahan untuk yang kali ini karena yang sebelum-sebelumnya selalu ada kendala gitu ya, kita ada trouble lah. Mudah-mudahan yang kali ini bisa sesuai dengan rencana dan bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Amin. Amin. Bu Tuti ada tambahan? Ya, mudah-mudahan ini yang terbaik Bu. Amin. Amin. Nanti juga kita akan mengalami peran masing-masing ya. Kita akan mengalami sebagai coach, coachee, dan juga sebagai pengamat. Iya, betul. Baik, untuk sesi yang pertama akan dimulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali kesekian kalinya dalam kegiatan coaching ini untuk memenuhi salah satu tugas demonstrasi konseptual modul 2.3. Baik, kita kelompok ibu-ibu semuanya yang pada semangat nih. Untuk kegiatan coaching yang pertama, saya persilahkan kepada Ibu Ita sebagai coachee dan sebagai coachnya Ibu Retnita. Baik, waktunya saya persilahkan ke Ibu Ita. Bu Ita ini dapat mengambil tema mengerjakan ulangan tidak dibaca. Silahkan Bu. Baik, terima kasih Bu Tuti. Assalamualaikum Bu Retnita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Retnita, apakah punya waktu sebentar? Selamat siang Bu Ita, tentu saja ada yang bisa saya bantu. Iya nih Bu Retnita, saya sedikit punya permasalahan dan saya ingin membicarakannya dengan Bu Retnita. Masalah apa itu Bu Ita? Mudah-mudahan saya bisa membantu. Oh iya, dari obrolan kita ini apa yang Ibu Ita harapkan di akhir sesi nanti?
Baik Bu Retita, yang saya harapkan adalah saya dapat menemukan solusi-solusi yang bagus untuk permasalahan yang saya miliki ini. Baik, bisa diceritakan masalahnya Bu Ita? Baik Bu Retita, jadi seperti ini ya Bu Retita. Pada kegiatan penilaian akhir semester kemarin atau pas minggu kemarin itu, saya menemukan beberapa hal. Yang pertama adalah ketika mengerjakan tugas, mengerjakan soal ujian, anak-anak itu mengerjakannya tanpa membaca soal-soalnya terlebih dahulu. Jadi mereka ketika mengerjakan ujian itu 10 sampai 15 menit itu udah selesai. Mereka nggak baca soalnya. Terus ketika saya tanya, kok cepet amat ngerjainnya? Terus mereka bilang, ya nggak dibaca soalnya Bu, katanya seperti itu. Terus mereka langsung jawab soal begitu saja, asal-asalan. Jadi tanpa dibaca. Setelah itu mereka langsung keluar seperti itu, Bu Retnita. Oh gitu. Iya. Terus saya juga jadi merasa itu Bu Retnita ya. Jadi saya merasa sedih, miris juga sih sama kejadian ini. Jadi Bu Ita merasa miris dan sedih ya. Oh, dengan kejadian ini. Kenapa sedih Bu Ita? Oke, saya merasa sedih karena kok begitu ya anak-anak. Saya seperti kita guru seperti tidak dihargai gitu kan ya. Dalam proses pembuatan soal kan guru itu berhari-hari, bermalam-malam memikirkan soal-soal yang cocok untuk mereka, soal-soal yang pas untuk mereka. Tapi ketika mereka mengerjakan, mereka bahkan tidak membaca soalnya, seperti itu Bu Retnita. Selain itu sedihnya juga, itu kan berpengaruh sama nilai mereka ya. Akhirnya kan nilai yang mereka dapatkan karena mereka asal-asalan seperti itu, mengerjakannya nilainya jadi jelek. Paling nilainya 5 dari 100 gitu kan ya, nilainya 10 dari 100. Itu kan bikin gimana gitu ya Bu Ret. Lalu apa kira-kira yang melatar belakangi siswa Bu Ita berbuat seperti itu? Setelah sempat beberapa kali ngobrol dan bertanya kepada mereka kenapa kok nggak dibaca, ternyata jawaban mereka seperti ini. Yang pertama, kadang anak-anak itu ketika melihat naskah soal yang begitu banyak, terutama dalam soal bahasa Inggris itu kan banyak teksnya yang Bu Retnita, mereka udah malas duluan melihat soal yang penuh dengan teks yang banyak seperti itu. Jadi karena mereka malas duluan, akhirnya mereka tidak dibaca soalnya, jadi langsung diisi-isi saja asal-asalan. Yang kedua, ternyata ada yang anak juga yang bilang, aduh nggak ngerti Miss, katanya ya, nggak ngerti katanya, saking nggak ngertinya. Jadi ketika mendapatkan soal bahasa Inggris, mereka tuh ya udah kayak gitu asal-asalan 10 menit udah langsung keluar seperti itu Bu Retnita. Jadi latar belakangnya, satu karena memang minat baca yang kurang, dua karena memang mereka tidak paham dengan apa yang ada di soal itu, jadinya asal-asalan. Lalu apa yang sudah dilakukan sejauh ini? Yang sudah saya lakukan sejauh ini, yang pertama adalah sebagai pengawas tentu saja saya mewanti-wanti kepada peserta didik yang sedang melaksanakan ujian untuk membaca soalnya terlebih dahulu sebelum mereka menjawabnya. Yang kedua, saya sebagai pengawas juga mewanti-wanti jangan keluar sebelum waktunya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya selama kalian ujian, karena kalian diberikan waktu itu, kata saya itu ya, kalian diberikan waktu untuk ujian itu sesuai dengan kapasitas soalnya 1,5 jam gitu, tapi mereka 15 menit, 10 menit sudah keluar. Itu yang sejauh ini sudah dilakukan Bu Retnita. Dari yang sudah dilakukan sama Bu Ita, apakah itu semuanya berhasil? Belum berhasil sepenuhnya Bu Retnita. Masih ada beberapa siswa yang masih melakukan hal yang sama. Misalnya seperti ini. Iya, mereka keluar tepat pada waktunya. Tapi tetap di kelas itu mereka ngisi soalnya asal-asalan. Mereka tidak bisa dibaca soalnya, tetap masih seperti itu. 10 menit udah selesai, sisanya 10 menit sambil nunggu waktu keluar, mereka tuh tiduran di meja gitu, menelungkup di meja. Jadi masih ada hal-hal seperti itu, karena ya mereka bilang nggak bisa, katanya gitu, nggak ngerti, katanya gitu. Jadi ya udah, mungkin seperti itu Bu Retnita kondisinya. Kira-kira apa yang akan Bu Ita lakukan ke depannya? Mungkin yang akan saya lakukan ke depannya, yang pertama adalah saya akan membuat soal yang sedikit naskah teksnya. Jadi sehingga ketika mereka melihat soal, para peserta didik ini, mereka tidak langsung malas duluan gitu, tidak menjudge, oh ini tuh susah, oh ini tuh naskah teks semua susah. Jadi saya sepertinya akan membuat naskah soal yang
naskah teksnya sedikit seperti itu Bu Retnita. Lalu kira-kira apa lagi Bu Ita? Mungkin saya juga membuat naskah soal yang menarik untuk peserta didik ya, seperti menggunakan gambar, menggunakan dialog dalam komik seperti itu. Jadi tidak melulu naskah teks seperti itu. Jadi ketika mereka melihat soal, mereka tidak malas duluan. Jadi mereka ketika melihat soal itu langsung tertarik gitu, berarti untuk melihatnya, untuk membacanya seperti itu. Kira-kira kapan rencana ini akan mulai dilakukan? Sepertinya rencana ini akan dilakukan di semester depan ya, karena semester ini sudah tutup buku istilahnya, karena sebentar lagi bagi rapot. Jadi saya akan mulai melakukan tindakan aksi ini di semester depan. Saya akan dimulai dari ulangan harian, ulangan tengah semester, ataupun ulangan akhir semester. Dengan siapa kira-kira Bu Ita akan melakukan aksi ini? Insya Allah saya akan melakukan aksi ini dengan rekan sejawat saya yang sama-sama mengampu pelajaran bahasa Inggris lintas minat seperti itu. Oke, nah Bu Ita, kebetulan kita sudah ada di penghujung waktu. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu Ita. Saya ingin melihat laporan perkembangan dari rencana aksi Bu Ita. Baik Bu Retnita, terima kasih atas waktunya. Iya betul sekali, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Saya juga pengen melaporkan kira-kira hasil dari aksi saya itu seperti apa, apakah berbuah atau tidak. Terima kasih Bu Retnita atas waktunya. Oke, sama-sama Bu Ita. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bu Retnita. Assalamualaikum. Salam. Iya, Bu Tuti silakan. Ya, izin menyampaikan dari pengamatan Baik. tadi, menurut Ibu siswa dalam peminatan berliterasi sebelumnya, apakah dalam teks panjang itu bagaimana Bu? Atau ketika ulangan saja atau sebelumnya memang peminatan berliterasinya agak gimana gitu menurut Ibu? Baik Ibu, sebetulnya yang melakukan menjawab tes asal-asal itu hanya beberapa siswa Bu ya, hanya beberapa siswa. Kalau dilihat dari latar belakang literasi sebelumnya, ya memang siswa-siswa ini boleh dibilang literasinya kurang gitu. Paling mereka berliterasi itu memang lewat baca-baca chat-chat pendek seperti di WA dan sebagainya gitu kan. Jadi ketika melihat naskah-naskah yang panjang seperti itu, mereka udah males duluan gitu. Memang latar belakangnya sepertinya literasinya kurang betul sih, seperti itu. Ya. Lanjut Bu Retnita. Oke, baik. Terima kasih Bu Tuti dan Bu Retnita. Berikutnya kita akan melakukan coaching yang kedua, yaitu dengan tema masih kurangnya kesadaran peserta didik akan kebersihan lingkungan. Pada coaching kali ini, yang bertindak sebagai coach adalah Bu Tuti, dan yang bertindak sebagai coachee adalah Bu Retnita, dan yang bertindak sebagai pengamat adalah saya sendiri. Dipersilahkan kepada Bu Retnita dan juga Bu Tuti untuk melaksanakan coaching. Oke, baik Bu Ita, terima kasih atas waktunya. Oke, mari kita mulai ya, Bu Tuti. Selamat siang Bu Tuti. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Retnita. Silahkan, ada yang bisa saya bantu Bu? Bu Tuti punya waktu sebentar, tidak ada yang mau saya bicarakan? Silahkan Ibu, silahkan disampaikan. Iya, ini Bu Tuti, saya punya sedikit masalah dan saya ini mengobrolkannya sama Bu Tuti. Ya. Silahkan Bu disampaikan. Oke, masalahnya jadi gini, mudah-mudahan ya Bu Tuti ya, setelah saya ngobrol sama Bu Tuti, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada saya. Nah, jadi masalahnya gini. Saya bingung nih ya Bu ya, melihat siswa keadaan kelas pada saat jam pelajaran pertama. Jadi setiap saya masuk, ada beberapa kelas yang keadaannya dalam keadaan kotor gitu kelasnya gitu. Jadi mungkin dikarenakan mereka tingkat kesadaran kebersihannya kurang gitu. Jadi
kan gini, jadi kalau misalnya kita masuk dalam keadaan kotor ya otomatis kan kita yang berada di situnya juga kurang nyaman gitu ya. Mungkin anak-anak juga seperti itu, makanya mungkin lebih banyak keluar gitu ya, mungkin kalau yang nggak betah mah gitu ya. Terus jadi akhirnya pada saat kita mau mengajar kita bersih-bersih dulu gitu. Udah gitu, nah misalnya kita punya target waktu 2 kali 45 menit dalam satu kali pertemuan. Dengan mereka membersihkan kelasnya dulu, itu kan akan mengurangi jadwal ngajar kita gitu, jam ngajar kita. Nah itu akan juga berdampak terhadap target dari tujuan pembelajaran kita gitu. Jadi yang tadinya kita punya target untuk satu kali pertemuan kan akhirnya terpotong gitu. Itu yang membuat saya miris sekaligus sedih Bu Tati. Ya. Jadi Ibu merasa miris, ada kurang nyaman juga, ada juga sedihnya ya Bu. Dengan kejadian ini, kenapa Ibu merasa sedih? Bisa disampaikan? Iya Bu, iya. Jadi saya merasa sedih. Namanya juga kelas yang bersih kan untuk kenyamanan mereka juga sebetulnya ya, bukan untuk diri kita aja gitu. Yeah. Jadi dan mereka akan betah gitu kalau misalkan kelasnya bersih untuk selama proses pembelajaran. Nah kalau kelas kotor kan tidak ada yang betah juga gitu akhirnya nanti. Gitu. Ya. Lalu apa kira-kira yang melatar belakangi siswa Ibu tersebut yang seperti itu? Iya, yang melatar belakangi mungkin ada beberapa faktor gitu. Yang pertama mungkin kesadaran mereka dalam kebersihan itu kurang karena mereka tidak dibiasakan untuk hidup bersih gitu. Mungkin kan semua itu kan berasal dari lingkungan rumahnya dulu ya, untuk baru nanti lingkungan sekolah gitu. Kemudian mungkin yang kedua ada rasa malas gitu dari yang membuat mereka ya berbuat seperti itu. Iya, ya. Lalu apa yang sudah dilakukan Ibu sejauh ini? Sejauh ini saya sudah memberitahukan kepada siswa setiap pulang sekolah itu harus membersihkan kelasnya terlebih dahulu apabila saya mengajar di jam terakhir ya. Kemudian saya tungguin gitu sampai keadaan kelas bersih gitu. Sejauh ini sih seperti itu. Jadi apabila mereka besok pagi untuk memulai pembelajaran dengan mata pelajaran apapun, ya mereka sudah siap gitu dengan keadaan kelas yang sudah bersih. Iya. Lalu dengan kegiatan tersebut apakah sudah berhasil, Bu? Kalau dikatakan berhasil belum sepertinya Bu, karena walaupun saya sudah mencontohkan gitu ya, karena kan kita biasanya kurang etis kalau hanya menyuruh saja ya, kita kan harus mencontohkan terlebih dahulu gitu agar mereka bisa mengikuti gitu ya. Nah, sudah mencontohkan, menunggu sampai pulang, tapi tetap masih ada beberapa siswa yang tetap melakukan yang hal sama, jadi acuh tidak acuh gitu terhadap lingkungannya gitu. Lalu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya, Bu? Mungkin saya akan mengusulkan kepada sekolah ada lomba kebersihan dari tiap kelas gitu yang akan dinilai oleh tim adiwiyata, karena di sekolah kita kan ada ekskul adiwiyata gitu. Jadi tiap hari mereka tiap pulang sekolah itu mengecek tiap kelas tentang kebersihan kelasnya gitu. Jadi nanti pada saat hari Senin setelah upacara, nah itu akan diumumkan mana kelas yang terbersih dan mana yang kelas yang terkotor, dengan tujuan untuk memotivasi setiap siswa itu kelasnya yang kotor nanti berubah menjadi bersih. Ya. Lalu kira-kira apa lagi yang akan dilakukan, Bu? Apalagi ya, mungkin saya akan berkoordinasi dengan para pemangku sekolah gitu ya, stakeholder gitu yang ada di dalamnya gitu, untuk membuat program Selasa bersih gitu. Jadi artinya sebelum kita memulai pelajaran gitu ada kegiatan untuk bersih-bersih, karena kan kalau hari Selasa pakai kaos adiwiyata itu kan memudahkan mereka untuk mobilitas untuk bersih-bersih kemana-mana gitu ya. Jadi kegiatannya itu yang mungkin yang akan saya usulkan nanti. Ya. Lalu kapan rencana Ibu akan mulai dilakukan, Bu? Rencana ini akan saya mulai lakukan mungkin kira-kira awal semester depan, karena
sekarang kan tinggal menunggu jadwal pengambilan penyerahan rapot gitu ya. Jadi awal pembelajaran di semester depan, kemudian di minggu pertama mungkin nanti mensosialisasikan terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilaksanakan di minggu berikutnya. Ya. Dengan siapa kira-kira Ibu akan melakukan aksi tersebut? Saya akan melakukan bersama sekolah, tentunya karena ini bukan untuk kepentingan sendiri gitu ya, dan bukan untuk kepentingan di kelas juga, tapi di lingkungan sekolah gitu, dengan cakupan yang lebih luas. Jadi bersama warga kepala sekolah yang tentunya diketahui oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, Ibu kebetulan disayangkan waktu kita berada di penghujung ya. Nanti kapan-kapan bisa bercakap-cakap, ngobrol lagi ya Bu. Saya ingin melihat laporan perkembangan Ibu dari rencana aksi tersebut. Oke, baik Bu Tuti, terima kasih atas waktunya. Betul, nanti kita ngobrol lagi. Saya juga ingin menceritakan hasil dari rencana aksi yang sudah saya lakukan. Terima kasih Bu Tuti, sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama, terima kasih kembali Bu Retnitra. Salam sehat, semangat. Iya, Ya, terima kasih kepada Bu Retnita dan juga Bu Tuti yang sudah melakukan coaching. Setelah saya amati, memang itu sudah sesuai sekali dengan alur Tirta, baik coach maupun coachee, dan coach juga sudah memenuhi kompetensi pada coaching tersebut. Berikutnya akan dimulai coaching sesi ketiga. Saya serahkan kepada Bu Retnita sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ada di penghujung sesi ketiga dengan tema yang ketiga. Ini temanya kurangnya kesadaran 5S pada diri siswa. Nah, di sini yang bertindak sebagai coach adalah Bu Tuti, yang bertindak sebagai coach adalah Bu Ita, dan saya sendiri sebagai pengamat. Baiklah, saya persilakan untuk Bu Tuti dan Bu Ita untuk Ya, terima kasih Bu Retnita. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ita. Apakah Waalaikumsalam, selamat siang Bu Tuti. Apakah Bu Ita berkenan ngobrol dengan saya saat ini? Oh, tentu saja berkenan Bu Tuti. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu Tuti? Begini Bu, saya punya sedikit masalah pekan lalu. Saya ingin mengungkapkan permasalahan tersebut dengan Ibu. Iya, baik Bu Tuti. Mudah-mudahan saya bisa membantu. Oh ya Bu Tuti, pada akhir sesi nanti kira-kira apa yang Bu Tuti harapkan dari hasil obrolan kita kali ini? Iya. Saya berharap saya menemukan solusi terbaik terhadap permasalahan saya. Nanti yang saya hadapi dengan Ibu saya ungkapkan sepenuhnya. Baik Bu Tuti, bisa diceritakan masalahnya Bu Tuti? Mudah-mudahan kita dapat solusinya ya. Baik Bu, begini Bu Ita, pada pekan lalu saya bertemu dengan siswa di perjalanan pulang sekolah, bertemu dengan Dinda dan teman-temannya. Ketika saya berpapasan itu mereka tidak menyapa atau bertanya atau salaman atau apa begitu ya. Dinda tersebut dan teman-temannya tanpa acuh begitu. Dengan guru lain juga begitu saya mendapatkan laporan begitu. Baik Bu Tuti, kira-kira Dinda ini kelas berapa Bu Tuti? Dinda ini kelas 5 yang saya dampingi kelasnya begitu. Perasaan Bu Tuti ketika mengalami hal ini seperti apa? Saya merasa tidak dihargai begitu, tidak ada sopan santun, padahal kita bertemu di kelas setiap hari maupun di sekolah begitu. Tidak ada perkembangan, tidak ada budaya positif pada anak tersebut begitu. Iya Bu Tuti, sejauh ini kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Bu Tuti?
Ya Bu Ita, yang saya lakukan adalah Sebentar Bu Tuti, ya, sebelum ke pertanyaan itu, kira-kira apa yang melatar belakangi siswa-siswa ini berbuat seperti itu? ya, yang pertama adalah yang melatar belakangi siswa tersebut, memang siswa belum terbiasa untuk melakukan pembiasaan budaya positif 5S itu ya, senyum, salam sapa, sopan dan santun, baik di sekolah maupun di rumah. Saya yakin di rumah kalau siswa berperilaku dengan keluarganya sopan, santun, menyapa begitu, mau berangkat sekolah pamit sama keluarga begitu. Saya yakin di sekolah juga bisa melakukan yang 5S tersebut. Yang kedua adalah belum terbentuknya program 5S yang dikukuhkan, yang disetujui bersama dengan warga sekolah begitu Bu. Baik Bu Tuti, lalu sejauh ini sudah dilakukan apa Bu Tuti? Sementara ini sedang dibuat program 5S, namun sedikit-sedikit sudah menjalankan, mulai masuk sekolah, berbaris di depan kelas, atau sudah melaksanakan upacara bendera gitu, melakukan ramah tamah dengan guru, sesama kawan-kawan siswa begitu Bu. Berhasil nggak itu Bu Tuti? Belum semua kelas menerapkan pembiasaan tersebut Bu. Terus kira-kira ke depannya nih apa yang akan Ibu Tuti lakukan? Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat juga dengan warga sekolah begitu Bu. Kira-kira selain itu apalagi yang akan dilakukan oleh Bu Tuti? Apalagi ya, mungkin harus membuat poster yang menarik begitu, lalu ditempel di dinding yang dapat dilihat dan dibaca dengan jelas begitu. Nah Bu Tuti, kapan kira-kira rencana aksi Bu Tuti ini akan dilakukan? Saya akan melakukan rencana aksi ini ke depan semester depan Bu. Mudah-mudahan bisa dilakukan bersama-sama. Dengan siapa saja Bu Tuti akan melakukannya? Saya akan melakukan aksi ini dengan semua warga sekolah, baik siswa maupun guru atau semua yang ada di sekolah. Oke, baik Bu Tuti. Mohon maaf nih Bu Tuti, kebetulan kita sudah ada di penghujung waktu, kita sudah ada di penghujung acara. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu Tuti ya. Saya ingin sekali melihat perkembangan-perkembangan dari rencana aksi Bu Tuti yang akan Bu Tuti lakukan ini. Ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu Ita atas waktunya. Betul, nanti kita bisa ngobrol lagi. Saya ingin menceritakan hasil dari perkembangan aksi saya ini Bu. Saya tunggu Bu Tuti. Ya. Terima kasih Bu Ita. Terima kasih sama-sama Bu Tuti. Terima kasih. Salam. Ya, assalamualaikum. Baiklah, sudah diserahkan ya ke saya. Baiklah, terima kasih kepada Bu Ita dan Bu Tuti yang sudah melakukan praktek coaching. Yang saya amati, saya sebagai pengamat dari praktek coaching yang sudah dilakukan sama Bu Ita dan Bu Tuti, semuanya sudah menurut alur cerita, sudah jelas di sana sampai menemukan solusinya gitu ya, dari kegelisahan atau keresahan permasalahan yang dialami sama Bu Tuti. Nah, mudah-mudahan apapun yang menjadi permasalahan dari kita gitu ya, atau teman kita bisa membantunya sehingga terdapat solusi yang dihasilkan gitu ya. Jadi alur ceritanya tidak hanya ada karena kita menjalani program guru penggerak ini, tapi di luar itu gitu ya, apabila ada rekan kita gitu yang meminta untuk coaching, nah kita bisa membantunya gitu. Betul sekali, itu yang diharapkan ya. Ya. Oke, baiklah, mudah-mudahan kita dalam melaksanakan program guru penggerak ini mendapatkan kemudahan, mendapatkan kelancaran, tidak kekurangan apapun, dan kita bisa menyelesaikan semua langkahnya dengan baik. Amin. Ya, amin. Amin. Baiklah, terima kasih untuk
Ibu Putri, untuk Bu Ita, karena kita sudah melakukan semua peran tersebut dengan praktek coaching ini, mulai dari peran sebagai coach, sebagai coaching, kemudian sebagai pengamat juga. Baik, silakan ada yang ditambahkan. Saya rasa cukup, Bu Retnita. Mudah-mudahan kali ini benar ya suaranya, tidak ada kurang satu apapun. Mudah-mudahan. Jadi Terima bisa kasih. di kelas itu ya, Pak, di Iya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima Ya, terima kasih. kasih.